Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ripka N. Hutapea, NIM 289215039, kelas manajemen, dosen ISDW Herawati SEMM, Universitas Pancasakti, UTS, semester 3. Pengertian metode harga pokok pesanan. Menurut Mulyadi, metode harga pokok pesanan adalah cara penentuan harga pokok di mana biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk sejumlah produk tertentu atau jumlah jasa yang misalkan identitasnya, dan yang perlu ditentukan harga pokoknya secara individual. Karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan adalah sebagai berikut. 1. Proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Jika pesanan yang satu selesai dikerjakan, proses produksi dihentikan dan mulai dengan pesanan berikutnya. 2. Produk dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Dengan demikian, pesanan yang satu dapat berbeda dengan pesanan yang lain. 3. Memproduksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi persediaan di gudang. Menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Oleh karena itu, harga jual yang dibebankan kepada pemesan sangat ditentukan oleh besarnya biaya produksi yang akan dikeluarkan untuk memproduksi pesanan tertentu. Formula untuk menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan adalah sebagai berikut. Formula untuk menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Taksiran biaya produksi untuk pesanan, taksiran biaya produksi yang dibebankan kepada pemesan, taksiran total biaya pemesanan, laba yang diinginkan. Taksiran harga jual yang dibebankan kepada pemesan. Dari formula tersebut terlihat bahwa informasi taksiran biaya produksi yang akan dikeluarkan untuk memproduksi pesanan yang diinginkan oleh pemesan dipakai sebagai salah satu dasar untuk menentukan harga jualan yang dibebankan kepada pemesan. Untuk melihat biaya produksi yang akan dikeluarkan untuk memproduksi pesanan tertentu, dihitung unsur-unsur biaya produksi berikut. Unsur-unsur biaya produksi untuk menghitung pesanan: taksiran biaya tenaga kerja langsung, taksiran biaya overhead pabrik, taksiran biaya produksi. Manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Memantau realisasi biaya produksi. Jika pesanan telah diputuskan untuk diterima, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan di dalam memenuhi pesanan tertentu diterima untuk memantau apakah proses produksi untuk memenuhi pesanan tertentu menghasilkan total biaya produksi pesanan sesuai dengan yang diperhitungkan sebelumnya. Pengumpulan biaya produksi per pesanan tersebut dilakukan dengan metode harga pokok pesanan. Perhitungan biaya produksi sesungguhnya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dilakukan dengan formula berikut ini. Perhitungan biaya produksi sesungguhnya yang dikeluarkan: biaya beban bahan baku sesungguhnya, biaya tenaga kerja sesungguhnya, taksiran biaya overhead pabrik, total biaya produksi sesungguhnya.
Pesanan dibebani dengan biaya overhead pabrik menurut tarif yang ditentukan di muka taksiran, karena harga pokok pesanan harus dihitung pada saat pesanan selesai. Padahal tidak semua biaya overhead pabrik dapat dihitung pada saat itu. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Di dalam neraca, manajemen harus menyajikan harga pokok persediaan produk jadi dan harga pokok persediaan produk jadi dan harga pokok produk yang pada tanggal neraca masih dalam proses. Untuk tujuan tersebut, manajemen perlu menyelenggarakan catatan biaya produksi tiap pesanan. Berdasarkan catatan biaya produksi tiap pesanan tersebut, manajemen dapat menentukan biaya produksi yang telah melekat pada pesanan yang telah selesai diproduksi, namun pada tanggal neraca belum diserahkan kepada pemesan. Di samping itu, berdasarkan catatan tersebut, manajemen dapat pula menentukan biaya produksi yang melekat pada pesanan yang pada tanggal neraca masih pada proses pengerjaan. Biaya yang melekat pada pesanan yang telah selesai diproduksi, namun harga pokok persediaan barang jadi. Biaya yang melekat pada pesanan yang belum selesai pada tanggal neraca disajikan dalam neraca sebagai harga pokok persediaan produk dalam proses. Mulyadi 2015 41/42. Contoh kasus, PT Dewantara bergerak dalam bidang percetakan. Pada bulan November 2012, PT Dewa Dewi mendapat pesanan untuk mencetak undangan sebanyak 1.500 lembar dari PT Dewa Dewi. Harga yang dibebankan kepada pemesan adalah 3.000 per lembar. Pada bulan yang sama, perusahaan juga menerima pesanan yang sama. Perusahaan juga menerima pesanan untuk mencetak pamflet iklan sebanyak 20.000 lembar dari PT Dewantara dengan harga 1.000 per lembar. Pesanan dari PT Dewa Dewi diberi nomor 101 dan pesanan dari PT Dewantara diberi nomor 102. Berdasarkan contoh kasus tersebut, kegiatan produksi dan kegiatan lain yang dilakukan oleh PT Dewantara untuk memenuhi pesanan adalah: 1. Pembelian bahan baku dan bahan penolong. 2. Pemakaian bahan baku dan penolong dalam produksi. 3. Pencatatan biaya tenaga kerja. 4. Pencatatan head pabrik. 5. Pencatatan harga pokok produk jadi. 6. Pencatatan harga pokok produk dalam proses. 7. Pencatatan harga pokok produk yang dijual. 8. Pencatatan pendapatan penjualan produk. Pencatatan biaya overhead pabrik. Pencatatan biaya overhead pabrik dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Pencatatan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Tarif biaya overhead pabrik ini dihitung pada awal bulan tahun anggaran berdasarkan angka anggaran biaya overhead pabrik. Pembebanan biaya overhead pabrik berdasarkan tarif ini tercatat dengan mendebit rekening barang dalam proses dan mengkredit rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan. 2. Catatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi
dicatat dengan mendebit rekening kontrol biaya proyek pabrik sesungguhnya secara periodik, misal setiap akhir bulan. Biaya proyek pabrik yang dibebankan kepada produk berdasarkan tarif dengan biaya proyek pabrik yang sesungguhnya terjadi dibandingkan dan dihitung selisihnya. Pembandingan ini dilakukan dengan menutup rekening biaya proyek pabrik yang dibebankan kepada dan ke dalam rekening biaya proyek pabrik sesungguhnya. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.